Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Muhammad Abdillah Ihsan, SPD, MA, selaku dosen mata kuliah perbandingan mazhab. Di sini saya yang bernama Rita Astuti dari semester 7 akan menjelaskan materi tentang Imam Syafi'i. Langsung saja. Imam Syafi'i adalah salah satu dari imam mazhab dalam ilmu fikih yang paling banyak diikuti oleh umat muslim di Indonesia. Ia terkenal sebagai perumus pertama metodologi hukum Islam atau disebut dengan usul fiqh melalui kitabnya yang berjudul Ar-Risalah. Beberapa kitab karangan Imam Syafi'i yang terkenal lainnya adalah Al-Um, Al-Majmu' Syarh, Al-Muhazzab, Mughni Al-Muhtaj, dan Raudah Al-Talibin. Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid ibnu Hisham bin Muthalib bin Abdi Manaf. Beliau merupakan satu-satunya imam mazhab yang keturunan Quraisy. Nasabnya bersambung dengan Rasulullah SAW melalui Abdul Mandaf. Imam Syafi'i lahir di Gaza pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi dan wafat di Mesir pada malam Jumat setelah maghrib pada akhir bulan Rajab tahun 204 Hijriah atau 820 Masehi. Metode istinbat hukum. Istinbat adalah suatu upaya menemukan hukum-hukum syara dari nas Al-Quran dan As-Sunnah yang dilakukan dengan cara mencurahkan kemampuan nalar dan pikiran. Metode istinbat hukum yang pertama yaitu Al-Quran. Imam Syafi'i selalu menggunakan nas-nas Al-Quran setiap kali mengeluarkan pendapatnya sesuai metode yang digunakan yaitu deduktif. Yang kedua, As-Sunnah. Asy-Syafi'i mempertahankan hadis ahad selama perawinya kepercayaan, kokoh ingatan, dan bersambung sanadnya kepada Rasul. Beliau tidak mensyaratkan selain daripada itu. Lantaran itulah beliau dipandang pembela hadis. Beliau menyamakan sunnah yang sahih dengan Al-Quran. Yang ketiga, ijma. Mereka memandang baik suatu permasalahan yang tidak tercantum dalam Al-Quran maupun Sunnah secara eksplisit atau tekstual. Yang keempat, qiyas. Qiyas merupakan upaya menemukan sesuatu yang dicari melalui dalil sesuai dengan kabar yang ada pada nas. Ditinjau dari dimensi periodisasinya, karakteristik pemikiran Imam Syafi'i dikelompokkan menjadi dua kategori. Yang pertama, ahlul ra'yi adalah sekelompok ulama yang lebih banyak menggunakan ra'yi atau akal dibandingkan dengan menggunakan hadis. Secara umum yang dimaksud dengan ahlul ra'yi adalah aliran ijtihad yang berpandangan bahwa hukum syara merupakan sesuatu yang dapat ditelaah esensi-esensi yang mendasari ketentuan-ketentuan doktrinnya yang mengacu kepada kemaslahatan kehidupan manusia. Qaul qadim merupakan pendapat Imam Syafi'i saat berada di Irak sebelum beliau pindah ke Mesir. Beberapa contoh pendapat qaul qadim. Air yang terkena najis, airnya yang kurang dari 2 kulah tidak dikategorikan air mutanajis selama air itu tidak berubah. Kemudian zakat buah-buahan. Pendapat qaul qadim, wajib mengeluarkan zakat buah-buahan walaupun yang tidak tahan lama. Yang ketiga, membaca talbiyah dalam tasawuf. Pendapat qaul qadim, sunnah hukumnya membaca talbiyah dalam melakukan tawaf. Selanjutnya, ahlul hadis adalah ulama yang lebih banyak menggunakan hadis dan sangat hati-hati serta selektif dalam menggunakan ra'yu.
Atau bisa juga diartikan bahwa ahlul hadis adalah mereka yang mempunyai perhatian terhadap hadis, baik riwayat maupun dirayah. Mereka bersungguh-sungguh dalam mempelajari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikannya serta mengamalkannya. Qaul jadid merupakan pendapat Imam Syafi'i saat berada di Mesir, baik sesuatu yang ditulis ataupun fatwa beliau. Beberapa contoh pendapat qaul jadid. Air yang terkena najis. Nah, air yang sedikit dan kurang dari 2 kula atau kurang dari ukuran yang telah ditentukan tidak dikategorikan air mutan najis, apakah air itu berubah atau tidak. Zakat buah-buahan. Pendapat qaul jadid, tidak wajib mengeluarkan zakat buah-buahan yang tidak tahan lama. Kemudian membaca talbiyah dalam tasawuf. Pendapat qaul jadid, tidak sunnah membaca talbiyah dalam melakukan tawaf. Al-Quran diturunkan secara mutawatir. Dari segi turunnya berkualitas qati atau yang pasti benar, akan tetapi hukum-hukum yang dikandung Al-Quran ada kalanya bersifat qati atau pasti benar, dan ada kalanya bersifat zani atau relatif benar. Istilah qati dan zani masing-masing terdiri atas 2 bagian, yaitu yang menyangkut as-subut atau kebenaran sumber. Istilah qati dan zani masing-masing terdiri atas 2 bagian, yaitu yang menyangkut al-subut atau kebenaran sumber dan al-dalalah atau kandungan makna. Tidak terdapat perbedaan pendapat di kalangan umat Islam menyangkut kebenaran sumber Al-Quran. Semua bersepakat meyakini bahwa redaksi ayat-ayat Al-Quran yang terhimpun dalam mushaf dan dibaca kaum muslim di seluruh penjuru dunia adalah sama, tanpa sedikit perbedaan dengan yang diterima Nabi Muhammad SAW dari Allah melalui malaikat Jibril. Aspek-aspek qati dan zani dalam Al-Quran. Pada Al-Quran ada aspek-aspeknya, yaitu yang pertama, kedatangannya kebenaran sumber atau al-wurud sudah pasti dikatakan qati. Yang kedua, sehingga dalam tataran zani hanya menyangkut aspek pemaknaan atas kandungan hukum saja. Namun pada hadis, 2 aspek tersebut masuk ke dalam pengkajian qati dan zani. Cara mengetahui ayat-ayat qati dan zani. Suatu ayat dikatakan qati yaitu apabila lafaz ayat itu mengandung makna tunggal dan tidak dapat dipahami selain yang ditunjukkan lafaz itu. Karakteristik nas-nas yang digolongkan kepada qati adalah nas-nas yang dalam penunjukan lafalnya jelas, tegas, dan diungkap dengan penyebutan jumlah atau angka, jenis, nama, dan sifat tertentu dari suatu objek, hukum, dan atau juga dengan kata majemuk yang membatasi pengertian dari sesuatu objek. Penunjukan kepada makna atau ad-dalalah atau kekuatan argumentatif maknanya itu sendiri atau al-hujjiyah bersifat pasti dan meyakinkan. Contoh ayat qati terdapat dalam surah An-Nisa ayat 12 yang berbunyi walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakullahunna walad, yang artinya, dan bagimu suami-suami 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kamu jika mereka tidak mempunyai anak. Nah, ayat tersebut adalah qati, yaitu jelas dan pasti akan kebenarannya. Dengan demikian, bagian seorang suami dalam mewarisi harta peninggalan istrinya yang meninggal dengan tanpa ada anak adalah setengah dari harta peninggalannya. Adapun contoh ayat zani terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim, yang artinya, adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana.
Kata tangan dalam ayat ini mengandung beberapa kemungkinan yang dimaksudkan, yaitu tangan kanan atau kiri. Di samping juga mengandung kemungkinan tangan itu hanya sampai pergelangan saja atau sampai siku. Kekuatan hukum kata-kata yang seperti ini menurut para ulama usul fikih bersifat zani. Oleh sebab itu, para mujtahid boleh memilih pengertian yang terkuat menurut pandangannya serta didukung oleh dalil lain. Hikmah konsep qati dan zani dalam ayat-ayat Al-Quran. Nas qati yaitu dalil yang menunjukkan arti yang dapat dipahami dengan jelas, tidak mengandung takwil dan tidak ada lapangan untuk memahamkan artinya itu selain dari itu. Sedangkan nas dalil zani yaitu apa yang menunjukkan makna tapi mengandung hal-hal untuk mentakwilkan dan menyimpang dari arti ini, yang dimaksud olehnya adalah arti lain. Sunnah berfungsi menguatkan hukum yang ada dalam Al-Quran atau ta'kid, menjelaskan atau tabyin, dan mensyariatkan hukum yang didiamkan Al-Quran. Kemudian memerinci hukum global seperti kewajiban sholat, dan menjelaskan maksud hukum mutlak seperti perintah memotong tangan pencuri, serta mengkhususkan hukum-hukum yang bersifat umum. Ijma merupakan kesepakatan para mujtahid umat Muhammad SAW setelah beliau wafat dalam masa-masa tertentu dan terhadap perkara-perkara tertentu. Selanjutnya rukun ijma ada 3. Yang pertama, terdapat beberapa orang mujtahid saat terjadinya peristiwa dan merekalah yang melakukan ijma. Kedua, mujtahid dari seluruh dunia Islam. Yang ketiga, syarih atau tegas dan bulat. Klasifikasi ijma ditinjau dari segi cara terjadinya. Yang pertama ada syarih, atau semua ulama mujtahid mengemukakan pendapatnya, baik secara lisan maupun tertulis, mengenai persetujuannya atas pendapat yang dikemukakan oleh ahli ijtihad lain. Istilah lain untuk menyebut ijma jenis ini cukup beragam. Ada yang menyebutnya ijma bayani, ijma qauli, ijma hakiki, dan lain sebagainya. Namun meskipun sebutannya berbeda, dari segi definisi tetaplah sama. Yang kedua, sukuti, atau ada sebagian ulama mujtahid bersikap diam atas pendapat mujtahid lain, di mana diamnya para ulama atau ahli ijtihad ini adalah karena mereka setuju dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli ijtihad lainnya. Kemudian ditinjau dari segi yakin atau tidaknya terjadi sesuatu ijma. Yang pertama ijma qati, yaitu hukum yang dihasilkan ijma itu diyakini benarnya, baik dilakukan oleh siapapun ataupun kapanpun. Yang kedua, ijma zanni, yaitu hukum yang dihasilkan masih memiliki kemungkinan akan berbeda jika dilakukan oleh orang lain atau pada waktu yang lain. Selanjutnya, qiyas. Pengertian qiyas secara bahasa merupakan tindakan mengukur sesuatu atas sesuatu lainnya dan kemudian disamakan. Secara istilah, qiyas adalah menetapkan hukum terhadap sesuatu perbuatan yang belum ada ketentuannya dan didasarkan pada sesuatu yang sudah ada ketentuannya. Rukun qiyas yang pertama, asal atau pokok, yakni sesuatu yang terdapat nasnya yang menjadi bahan analogi. Yang kedua, fur'u atau cabang, yakni sesuatu yang tidak ada nasnya dan dianalogikan dengan asal. Yang ketiga, hukum asal, yakni hukum syara' yang telah ditentukan oleh nas. Yang keempat, ilat, yakni sifat yang terdapat pada sifat asal. Proses penganalogiannya dapat dilakukan oleh adanya kesamaan ilat ini. Qiyas ilat, qiyas yang mempersamakan asal dengan furu karena mempunyai persamaan ilat, yaitu qiyas jali. Ilat berdasarkan dalil yang pasti ditunjukkan dengan kata-kata seperti kata memabukkan dalam larangan minum khamar. Qiyas mulawi, yaitu hukum furu lebih utama ditetapkan dibanding dengan hukum asal, seperti haramnya mengucapkan kata kepada kedua orang tua. Nah, ilatnya ialah menyakiti hati. Qiyas musawi, hukum furu sebanding hukum asal, seperti menjual harta anak yatim dikiaskan kepada memakan harta anak yatim. Ilatnya sama-sama menghabiskan harta anak yatim.
Yang kedua, kias kafi. Ilatnya mungkin dijadikan ilat dan mungkin tidak. Seperti mengkiaskan sisa minuman burung kepada sisa minuman binatang buas. Yang ketiga, kias dalalah, yang mana kias yang ilatnya tidak disebut tetapi merupakan petunjuk yang menunjukkan adanya ilat. Seperti harta anak-anak yang belum balik, apakah wajib ditunaikan zakatnya atau tidak. Yang terakhir, kias syibih, yang mana furu dapat dikiaskan kepada dua asal atau lebih tetapi diambil asal yang lebih banyak persamaannya dengan furu. Seperti hukum merusak budak dapat dikiaskan kepada hukum merusak orang merdeka karena kedua-duanya adalah manusia, tetapi dapat pula dikiaskan kepada harta benda karena sama-sama merupakan hak milik. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.